mengenal banyak beraneka bidang ilmu karena jasa Bapa dan Ibu guru. Alhamdulillah kita jadi pandai, alhamdulillah kita jadi bisa mengenal banyak beraneka bidang ilmu karena jasa Bapa dan Ibu guru. Setiap hariku selalu dibina agar menjadi insan berguna. Oh guruku, engkau sungguh mulia, sumber penerang dalam gulita. Setiap hariku selalu dibina agar menjadi insan berguna. Oh guruku, engkau sungguh mulia, sumber penerang dalam gulita. Alhamdulillah kita jadi pandai, alhamdulillah kita jadi bisa mengenal banyak beraneka bidang ilmu karena jasa Bapa dan Ibu guru. Begitu banyak ilmu kau berikan, tanpa pernah kau harap balasan. Jasamu takkan pernah terlupakan sepanjang hayat selalu. Baik Bapak Ibu, mohon waktunya mungkin sekitar 1 jam ke depan Bapak Ibu akan bersama saya untuk mempelajari apa sih itu budaya positif. Terus terang ini adalah tugas saya dalam Guru Penggerak Nasional. Saya diminta untuk mengimbaskan kepada Bapak Ibu aksi nyata 1.4 yaitu budaya positif. Baik, saya minta waktunya depan ya. Implementasi budaya positif di sekolah. Sebenarnya budaya positif itu apa sih? Nah, yang akan kita pelajari adalah tentang disiplin positif dan kebajikan nilai-nilai universal. Ya, perkenalkan, sudah tidak asing lagi ya. Nama saya Nina Merurah, saya calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 19 Kabupaten Lampung Barat. Baik, sebelum kita memulai untuk mengetahui apa sih itu budaya positif, saya punya permainan. Ya, permainan ini akan menunjukkan posisi kontrol Bapak Ibu Dewan Guru. Seperti apa permainannya? Saya hanya meminta masing-masing dari Bapak Ibu Guru untuk menggenggam tangannya. Anggaplah dalam genggaman tangan Bapak Ibu Guru ini ada sesuatu yang orang lain tidak boleh tahu. Nah, kemudian posisikan Bapak sebagai si A dan si B. Kalau yang bertiga ya anggaplah A, B lah ya. Nah, si A silakan rayu si B. Si B pun bisa merayu si A. Untuk apa? Membuka tangannya. Apa sih isinya? Mau tahu nggak sih? Bisa atau tidak? Coba Bu Reni dengan Bu Temberi genggam tangannya kemudian rayu si Reni. Buka si Reni apa isinya? Ya, silakan. Ayo Pak, tangannya apa Pak? Boleh sih tahu Pak? Digenggam dong Pak, digenggam dong. Coba siapa yang membuka duluan nanti kasih tahu saya. Ayo Pak Bu, coba dirayu bukan Bu? Oh, hanya sebatas mau tahu aja, mau tahu banget gitu. Apa sih buka sih? Coba sih buka sih. Coba lihat nggak? Atau boleh diancam? Kamu bukan nggak? Lihat nggak? Boleh, silakan Bapak Ibu. Yang penting temennya itu buka tangannya. Gimana caranya? Oke, belum ada yang membuka ya. Bagus Bapak Ibu Guru. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah posisi kontrol itu terletak di diri kita. Kita mau berubah atau tidak itu letaknya ada di diri kita. Kecuali kalau misalnya Bu Reni dengan Bu Temberi, bukanlah kamu, saya mau golok kamu ya. Terus iya, berarti posisi kontrolnya ada di orang lain.
lain. Tapi ketika Bapak Ibu guru kekeh untuk mempertahankan, oh ini loh beda saya, berarti posisi kontrol itu ada di Bapak Ibu Dewan Guru. Sampai sini paham ya Pak Bu? Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Pada stimulus respon, kita berpikir bahwa realita kebutuhan kita sama. Dalam teori kontrol, kita kan berpikirnya kebutuhan kita berbeda. Sama atau beda sih Pak? Beda lah ya, saya butuhnya uang. Uang itu sama berarti. Selain itu, saya butuhnya rumah yang mewah, mobil yang banyak. Seperti itu ya, saya tahu yang satunya butuhnya, saya hanya butuh ibadah. Misalnya seperti itu. Berbeda kan ya Pak Bu? Kemudian dalam stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Bapak Ibu Dewan Guru di sini menilai saya nggak mungkin dengan satu kalimat. Pasti berbeda-beda. Iya atau tidak? Bu Nina pendek jelek hitam, misal ya. Yang satunya Bu Nina cerewet, yang satunya Bu Nina galak. Kita nggak tahu. Apalagi dengan jumlah siswa kita yang lebih dari 100 orang. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini kadang-kadang hal yang sering saya lakukan dan saya menyadari bahwa itu salah. Saya selalu beranggapan, ayo anak-anak, ayo Bapak Ibu Dewan Guru, anak-anak itu yang salah kita beri hukuman. Ayo Bapak Ibu Dewan Guru, anak-anak yang salah itu kita begini kan. Ternyata itu salah. Karena apa? Dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pendapat orang lain tentang dunia. Oh, maunya Bu Fatimah ternyata menghadapi anak-anak harus seperti ini. Oh, ternyata Bu Temperi dengan anak itu harus begini. Harusnya saya yang memahami pandangan Bapak Ibu Dewan Guru. Saya tidak bisa memaksakan kehendak Bapak Ibu Dewan Guru sesuai dengan kehendak saya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita menyadari bersama ya, apa-apa pokoknya di sini yang salah anak. Ya. Bahkan membuat PTK pun kurangnya minat peserta didik yang dijadikan subjek objek kesalahan. Iya atau tidak? Anak nakal, terlambat segala macamnya peserta didik yang salah. Kita pasti menyalahkan mereka kan? Pekerjaan kamu di rumah, kamu belum bangun tidur langsung mandi berangkat sekolah. Iya atau tidak Bapak Ibu? Iya. Kemudian kalau dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Oh, si A datang terlambat itu karena ada alasan. Si B datang terlambat karena ada alasan. Di guru penggerak terus terang ya Bapak Ibu ya, memang kita tuh diminta untuk memahami, diminta untuk mengerti bahwa siswa itu salahkah, siswa itu benarkah, atau seperti apa. Kita disuruh untuk memahami mereka. Kemudian dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal waktu menggenggam tangan tadi dalam teori kontrol, yang bisa mengontrol diri sendiri siapa? Kita kan, bukan orang lain. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain salah. Nyatanya Bu Reni tidak bisa meminta Bu Tadari membuka tangan kan. Kemudian dalam teori kontrol, kita tidak bisa mengubah orang lain. Ada pemaksaan pada saat bujukan gagal, kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah yang menggunakan teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Kalau kita konvensional, pemikirannya ada menang pasti ada kalah. Tapi kalau dalam teori kontrol, kalau kita menang, semua orang harus menang. Ini adalah makna disiplin dari Bapak Pendidikan kita. Siapa? Bapak Ibu, Bapak Pendidikan kita? Ki Hajar Dewan ya, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Dengan kata lain, seorang guru yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebaikan universal.
Jadi kalau kita punya disiplin diri, berarti kita bisa bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Meminta anak begini, tapi kita tidak memberi contoh, itu adalah sesuatu yang salah. Ya, Bapak Ibu. Besok kamu saya lihat terlambat lagi, awas. Besok kita datang jam 8. Alhamdulillahnya kita bukan ngajar anak SD yang bisa dibohongi. Iya, anak SMP cenderung bisa berpendapat, mereka mencontoh gurunya. Kemudian di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ternyata hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu berbeda. Yang pertama, hukuman itu bersifat satu arah, guru yang memberikan dan murid yang pasrah. Iya atau tidak? Saya menghukum Pak Han suruh bersihin WC. Hukuman itu datang dari saya untuk Pak Han. Pak Han hanya bisa pasrah. Iya atau tidak? Kemudian ada konsekuensi. Konsekuensi itu terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan sudah disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang diterima bila ada pelanggaran. Nah, ini tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah yang namanya kesepakatan kelas. Di sini yang sudah membuat kesepakatan kelas siapa? Hanya Bu Febri aja. Yang lainnya tidak tahu kesepakatan kelas itu apa. Oke, saya juga awalnya nggak tahu kok kesepakatan kelas itu apa. Oh, apa sih? Ternyata kesepakatan kelas itu beda-beda tipis dengan peraturan di kelas ketika kita mengajar siswa. Kemarin saya membuat peraturan kesepakatan kelas di kelas 8B. Mereka menyampaikan seperti ini. Bu, masuk nggak boleh terlambat. Oke, sepakat semua masuk, tidak boleh terlambat untuk pelajaran saya. Dan jawabannya sepakat, Bu. Oke, kita tulis sepakat. Konsekuensinya apa kalau misalnya terlambat? Kata mereka, keliling lapangan, Bu. Jangan. Itu kalian mencapekkan diri. Jadi apa, Bu? Selain keliling-keliling hukuman fisik, kata saya. Jadi Bu, muter-muter berjalan aja 20 kali. Mumet seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, mereka minta seperti ini. Bu, guru harus tinggal di kelas dari jam pelajaran sampai selesai pelajaran. Itu permintaan anak-anak. Gimana, Bu? Masa kita disuruh tepat waktu? Boleh enggak? Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, kita ngajar anak SMP yang sudah bisa bicara, sudah bisa menilai. Oke, kata saya sepakat semuanya, sepakat. Bu, boleh nggak makan di kelas? Mereka minta seperti itu. Kalau kalian makan di kelas, boleh, silakan, selama itu tidak mengganggu pelajaran. Dan satu, konsekuensinya tidak boleh ada sampah di dalam kelas untuk pelajaran saya. Iya Bu, sepakat. Mereka menyepakati. Dan di kelas saya pun mereka saya perbolehkan makan, tapi tidak boleh makan terlalu banyak. Artinya ketika saya menjelaskan mereka boleh makan. Begitu. Gak apa-apa Bapak Ibu kalau mau membuat seperti itu nggak masalah, ya. Kemudian ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi kalau dalam restitusi itu tidak kita tuh nyalain, Bu Fatimah kamu datang terlambat, sekarang kamu harus membersihkan WC. Tapi restitusi itu seperti ini, Bu Fatimah kenapa datang terlambat? Di rumah nggak ada siapa, di rumah ada orang atau tidak? Bangun jam berapa? Bu Fatimah tahu kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Iya Bu, nggak boleh datang terlambat. Bu Fatimah tahu konsekuensinya seperti apa? Iya tahu. Jadi kita tuh tidak boleh yang Bu Fatimah besok terlambat lagi, keliling lapangan 20 kali. Iya atau tidak? Itu yang sering kita lakukan ya. Saya juga seperti itu.
Ini tidak terbaca ya, saya bacakan saja. Ini identitas gagal dan identitas sukses. Untuk hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Untuk konsekuensi, sesuatu itu harus terjadi. Dan restitusi, pilihan. Kamu mau disuruh begini, apa mau disuruh begini. Kalau hukuman, kamu membersihkan WC, itu sesuatu yang menyakitkan terjadi. Anak-anak disuruh bersih WC. Kalau konsekuensi, monggo, kan sudah ada peraturannya. Kalau terlambat silakan membersihkan WC. Tapi kalau restitusi, kamu mau diberi hukuman atau mau datang lebih pagi. Itu kalau restitusi kita diberikan pilihan. Kemudian hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau untuk anak dalam jangka waktu dalam jangka waktu panjang. Konsekuensi pun tidak nyaman, dan restitusi itu menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Oh, pelajaran agama saya ngobrol aja. Kamu pelajaran saya ngobrol aja, sekarang nulis Arab sampai 20 kali. Misal seperti itu, ya. Kemudian kalau konsekuensi, oh kamu kan sudah saya kasih tahu nggak boleh seperti ini. Sekarang konsekuensinya kamu nulis bahasa Arab ya, double lembar. Nah yang satunya ditepuk tangannya di restitusi ya. Di restitusi itu menguatkan anak. Ayo nak, kalau ibu lagi menjelaskan, hargai ibu. Ya, karena apa? Karena kamu kalau lagi ngomong kamu nggak dihargai, gimana rasanya? Kan begitu loh. Jadi anak tuh akan terngiang sampai nanti. Oh iya, dulu Bu Ten itu pernah pesennya begitu. Ya, nanti ini silakan saya bagikan Bapak Ibu guru dibaca sendiri. Keyakinan kelas. Nah nih ada pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Peraturan itu lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal atau menyeluruh dalam sebuah kelas atau sebuah sekolah. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kalau dalam bentuk positif itu biasanya tidak ada kata-kata yang jangan, tidak boleh gitu ya Pak ya, dilarang, itu nggak ada. Kalau dia kalimatnya positif. Misal ya, siswa datang pukul 7.30. Kalau peraturan itu kan dilarang datang terlambat, begitu. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, banyak kita sedikit aja membuat kok, ya, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Alhamdulillah kemarin di kelas 8B sudah berjalan bahwa keyakinan kelas yang saya buat dengan anak-anak itu tidak boleh memakai topi di dalam kelas. Begitu saya masuk langsung, Bu, kesepakatan kelas Bu, nggak boleh pakai topi. Oh ya monggo, konsekuensinya apa? Gitu. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jangan membuat keyakinan kelas yang kira-kira nggak bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu. Setiap hari disuruh menghafalkan kosakata bahasa Lampung sebanyak 20 kata. Aduh, denger nih bisa anaknya nggak sekolah, ya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut kontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi nggak hanya kita dengan siswa, artinya gini, nggak hanya seperti yang disampaikan Pak tadi ya, Bu Febri dengan siswa, tapi guru pun juga harus mengikuti atau tunduk terhadap keyakinan kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau kira-kira sudah nggak pas, ya monggo Bapak Ibu ganti. Ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Kalau belum pada buat, yuk setelah ini kita buat yuk keyakinan kelas. Nanti anak-anak tuh umumnya gini aja sih Bapak Ibu ya. Kalau keyakinan kelas itu kita buat aja jam masuknya jam berapa. Kemudian kalau misalnya anak-anak itu datang terlambat, konsekuensinya apa. Jadi jangan yang terlalu aneh-aneh. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid-murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Saya sering sekali meminta anak-anak saya, serta diri saya, mengkoreksi saya.
saya ini kurangnya apa. Silahkan tidak perlu ditulis namanya, tidak perlu ditulis kelasnya, tulis saja kalau kamu seperti apa. Dan alhamdulillah mereka menulisnya Nina gelap, Bu Nina senyum dong, pelit amat senyumnya. Bu Nina kok tiba-tiba baik, kenapa ya? Nah, alhamdulillah mereka nulisnya begitu. Itu kan koreksi untuk kita. Jadi jangan takut dikoreksi sama anak-anak. Karena apa? Koreksi itu kalau kita berpikir positif ya, otomatis akan membangun karakter kita lebih baik lagi. Mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Oke anak-anak, untuk pelajaran prakarya nih, misal kita buat kesepakatan kelas. Yang pertama apa? Bu, masuknya itu jam segini-segini, tulis dulu. Tulis, Bapak Ibu tulis aja dulu, mau mereka itu apa? Tulis, terus Bapak tulis juga, Bapak Ibu guru tulis, mau Bapak Ibu guru itu apa? Kemudian dipilah dan dipilih mana yang dibolehkan dan mana yang tidak. Berikan konsekuensinya. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur. Kemudian kalimat negatif jangan berlari di kelas, tadi sudah saya sampaikan. Kalimat positifnya berjalanan di kelas atau di koridor. Kalau Bapak Ibu menulis dilarang terlambat itu salah. Yang benar adalah masuk pukul sekian. Seperti kalau kita ngajarin anak-anak loh kan nggak boleh ngomong jangan, nggak boleh ngomong tidak. Tapi kalau kita punya anak kan mulut kita keserimpet ya Pak Bu. Saya aja sering marahin anak saya. Kamu tuh bisa dia nggak sih jangan Bu. Nah itu salah. Nah ngomongnya pelan-pelan. Bapak sama Ibu ini juga punya telinga. Kayaknya nggak telaten ya Bunten ya, apalagi untuk kita yang punya Bunten memilah-milih kata. Tapi nggak ada salahnya kalau kita coba. Dimakan untuk Ya, kalau dicoba, saya pun begitu. Saya menerapkan dengan anak saya di rumah pun begitu. Ketika nangis, jangan nangis, salah. Ya main sama ibu, ditarik, diarahkan kemana. Tapi ya gatel. Kalau lagi posisinya, maksudnya jangan nangis. Ya tetap keluar kata jangan. Nggak boleh, ya keluar kata nggak boleh. Tapi misalnya dia mau main kotor-kotor ya, nggak boleh main kotor-kotoran. Nggak boleh bahasa seperti itu. Yuk mainnya di dalam aja biar nggak kotor. Kayaknya ribet ya. Ribet nggak sih? Apalagi nanti Bu Reni ini calon punya anak nih. Tunggu aja. Yang tidak, yang jangan, yang tidak boleh itu pasti keluar semua. Dan kita disuruh berbicara dengan bahasa positif. Sumpah susah. Kemudian tinjau kembali daftar surat pendapat. Tinjau keyakinan ulang setelah selesai. Keyakinan sekolah diletakkan di dinding kelas, tempat yang mudah dilihat oleh warga kelas. Ini untuk wali kelas ya sebenarnya. Kalau buat keyakinan kelas yang ditempel di dinding kelas itu biasanya wali kelas yang buat. Ya, jadi nanti baik Bapak Ibu Dewan Gurunya dan anak-anaknya menyepakati keyakinan kelas yang sudah ditempel. Kalau di tempat saya itu saya suruh tulis di sampul buku mereka untuk pelajaran PKN. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ternyata ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Undang-undang aja menjamin tiap-tiap warga negaranya untuk hidup ya, Bapak Ibu. Kemudian ada kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu butuh kasih sayang kan? Butuh ya, berarti anak-anak juga butuh. Kita aja butuh disayang, berarti anak-anak juga butuh. Kemudian kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Mohon maaf. Kemudian yang keempat, kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, dan yang kelima kesenangan atau kebutuhan akan kesenangan. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup itu seperti makan, kemudian apalagi pakaian segala macamnya ya, yang nyata. Kemudian yang nomor 2, 3, 4, 5 itu kebutuhan psikis jiwa kita. Kita butuh kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kemudian kita butuh pengakuan atas
kemampuan saya bisa, kenapa kemampuan saya nggak diakui? Kesel nggak sih kalau bapak ibu itu bisa terus tiba-tiba nggak ada yang mengakui? Kesel nggak sih? Ada kan, ada rasa sebel gitu, ada rasa kesel ya. Saya ini bisa kok, saya dicuekin gitu. Sama dengan anak-anak. Kalau anak-anak itu bisa mengerjakan tugas, misalnya menghafal 100 kosakata bahasa Lampung, mereka mampu, berikan mereka ini penghargaan. Luar biasa, hanya tepuk tangan. Saya mempraktekkan ya siswa kelas 7A, si Rizky yang mohon maaf itu kurang ya disabilitas itu saya hanya menyampaikan luar biasa, silakan anak-anak, ternyata keterbatasan itu tidak mengurangi kemampuannya untuk berpikir. Dari situ anaknya rajin messenger, Bu lagi apa, Bu sudah makan belum? Nah berarti kan apa yang pengakuan atas kemampuan dia kita terima, dia memberikan feedback atau bukan balik. Kemudian kebebasan kebutuhan akan pilihan. Nah, seperti sudah saya sampaikan dulu ya, pembelajaran dan berdiferensiasi itu kalau satu kelas siswanya ada 20, berarti kita bikin RPP-nya berapa? 20. Kalau satu kelas ada 36, berarti kita bikin RPP-nya 36. Bener? Pasti. Kita ngeluh satu aja, sing males ngeprint lah, sing mobil lah, sing ngedit lah. Ini atau tidak, ini kita disuruh bikin 20. Apa enggak? Hebat. Tapi begitulah cara kita memahami siswa. Anak-anak, kalian saya beri tugas untuk membuat poster. Bu, membuat posternya di mana? Bebas. Kalian mau di mana? Mau di karton boleh, mau di buku gambar boleh. Nah itu kebebasan akan pilihan. Kemudian yang kelima adalah kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan itu ya seneng-seneng lah. Maka kenapa anak itu supaya tidak bosan? Saya pun awalnya itu menganggap siswa saya itu siswa SMP loh. Maksud diajak tepuk-tepuk sih? Bapak ibu aja kalau saya ajak tepuk-tepuk kan mikirnya, oh betul. Iya atau tidak? Iya atau tidak Bapak ibu kalau saya ajak tepuk-tepuk? Saya kemarin ketika lokasinya itu diminta untuk tepuk pancing, tarik, itu aja saya dalam hati, wah betul, tarik, karena saya tidak terbiasa. Saya menerapkan pemikiran saya tadi, respon saya tadi ke anak-anak. Rupanya anak-anak lain, walaupun mereka sudah gede-gede, mereka itu butuh kebutuhan akan kesenangan. Saya ajakin main game, yuk bisa tuh kakak cipiki hahaha, besoknya lagi tumang gitu. Memang mereka maunya seperti itu ternyata. Saya menganggapnya nggak mungkin lah ada SMP kok diajak main tepuk-tepuk kayak gitu sebelum. Ternyata saya yang salah. Maka kenapa sekarang saya sering melakukan ice breaking di kelas supaya mereka tidak bosan. Ini restitusi tadi ya sering dibahas. Ini adalah segitiga restitusi. Yang pertama kali kita lakukan ketika anak membuat salah, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Maksudnya apa Bu? Dengan kalimat misalnya ya, misal si Bu Heti mencuri misalnya ya. Nanti kita menstabilkan identitas itu dengan berbagai pertanyaan. Contohnya, Bu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, gitu. Atau dengan kalimat, kamu itu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Atau dengan kalimat lagi, saya juga pernah melakukan kesalahan. Gitu. Itu adalah kalimat dari menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, kita memvalidasi tindakan yang salah. Anak itu jelas-jelas mencuri, ya, tapi kita disuruh memvalidasi, membenarkan tindakannya. Anak itu jelas-jelas mencuri, tapi kita disuruh membenarkan tindakannya dengan kalimat, saya tahu kamu melakukan seperti itu pasti ada alasannya. Atau
Adakah cara efektif selain mencuri? Begitu. Kita membenarkan kesalahan dia bahwa dia adalah pencuri. Kemudian kita disuruh untuk menanyakan keyakinannya. Kita kan kemarin sudah buat kesepakatan ya nak, sudah buat keyakinan kelas ya. Iya bu, kalau mencuri itu tidak diperbolehkan. Bu. Terus keyakinan kelas mana yang kamu sepakati? Tanyakan sama dia, kan dia yang buat keyakinan kelas. Bareng-bareng dengan kita tanyakan sama anak itu kenapa keyakinan mana yang mereka sepakati. Tidak boleh mencuri bu, nah itu kamu tahu. Begitu loh. Jadi kesepakatan kelas ini juga senjata kita untuk menghukum siswa. Kemudian kalau sudah tahu itu keyakinan kelasnya tidak boleh mencuri, kamu mau jadi orang seperti apa? Tanya. Jadi anak itu kita beri pertanyaan terus supaya stimulusnya ini terangsang, rangsangannya ini masuk. Anak itu diajak berpikir, jangan kita melulu yang berpikir Pak Bu, capek. Marah-marah terus capek enggak? Setiap masuk kelas ngomel, setiap masuk kelas marah, capek enggak sih? Capek kan? Saya aja capek, makanya sekarang saya coba duduk aman. Tapi nanti ketika di kelas saya baru saya hakimi mereka. Nah, ini adalah posisi kontrol guru. Guru sebagai penghukum, silakan siapa yang sering menghukum siswa. Guru sebagai pembuat rasa bersalah, ayo siapa yang selalu membuat rasa bersalah. Guru sebagai teman, adakah di sini guru sebagai teman? Kemudian guru sebagai pengawas dan guru sebagai manajer. Kita buka satu persatu. Nih, nggak baca ya Bapak Ibu, biar saya aja yang baca. Posisi tindakan guru sebagai penghukum, memarahi, mengkritik, menyakiti, melakukan tindak kekerasan. Ya, itu guru sebagai penghukum. Kemudian kalau dengan perkataan, kalau kamu bla 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 bla, bapak ibu akan bla 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 bla. Misalnya, kalau kamu terlambat, bapak ibu akan nyuruh kamu bersih-bersih. Itu adalah guru sebagai penghukum. Kalau dengan akibat, murid tidak peduli dengan guru atau tugas sekolahnya. Saya memang menyadari ya bapak ibu, saya tidak membicarakan si A, si B, si C, si D. Ketika anak-anak itu saya berikan hukuman, ya, anak itu hanya takut kepada kita dalam tempo waktu tertentu. Setelahnya nanti kembali. Iya apa enggak sih? Anak saya aja lah, nggak usah ngomongin peserta didik. Anak saya di rumah itu ya, kalau sudah saya marahin dia kebal. Anak itu ya, kalau sering kita marahin dia pasti kebal. Nyadar nggak sih bapak ibu? Sadar. Anak itu kalau udah dimarahin ya, kalau bapak ibu ketemu dengan siswa ketika dinasihatkan dia hanya begini, ngeliatin mata ke atas gitu, berarti di rumah dia sudah puas dimarah oleh orang tuanya. Jadi di sekolah dia udah paling cuma domelin aja. Akhirnya dapat perkara tersebut. Ya. Kemudian untuk guru pembuat rasa bersalah, itu tindakannya dia mendiamkan, menceramahi, kemudian membuat rasa bersalah. Ini pun pernah saya lakukan. Ketika ketika peserta didik membuat kesalahan, kalimat saya seperti ini, kamu gak kasihan sama orang tua kamu? Orang tua kamu loh nak, pagi sampai malam cari nafkah, kamu kayak gini, kamu gak kasihan sama orang tua kamu? Nah itu, kita kalau dibegitukan kan langsung kita merasa bersalah kan? Iya juga ya, ternyata itu juga salah. Cara kita seperti itu salah. Maksud hati ingin menyentuh hati si anak ini supaya dia menyadari kesalahannya, ternyata yang saya lakukan adalah salah. Begitu. Kalau dalam perkataan pembuat rasa bersalah itu katanya gini, bapak ibu guru tuh kecewa sama kamu. Kalau orang tua kamu tahu bagaimana? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian akibatnya murid merasa bodoh. Iya juga ya, harus lah, masih mah, terus
putus paham, akhirnya dia bodoh atau malah tambah lebih parah, dia lebih nakal. Kemarin saya juga sempat ya ngobrol dengan salah satu dewan guru ya, dia menyampaikan tentang keluhan anak yang suka bohong di kelas. Memang anaknya itu saya perhatikan, kayaknya anaknya polos, kata saya seperti itu. Terus dia bilang, polos dari mana bu, katanya gitu. Ternyata setelah saya perhatikan, saya tanya, saya cermati, anak itu pernah berkata jujur tapi marah. Ya Bapak Ibu, jangankan Bapak Ibu di sini, saya aja kalau dimarah suami saya, kalau saya ngomong jujur dimarah suami saya, besoknya saya nggak ngomong jujur. Iya nggak sih? Kalau kita ngomong jujur malah marah-marah, besoknya kita udah jujur nggak? Lebih baik kita, dari situlah anak belajar berbohong. Kemudian posisi guru sebagai teman, tindakannya adalah membuat kemakluman. Misal anak terlambat, oh kamu terlambat, iya bu, itu sudah, besok jangan diulangi lagi ya, masuk kelas. Kemudian lakukan demi bapak ibu ya, kamu kan bapak jangan terlambat lagi ya, demi bapak ibu ya, dan segala macamnya. Kemudian untuk akibatnya, merasa guru adalah teman yang bisa memaklumi kesalahannya, maka seringkali ya berulang kali saya sampaikan, kalau bisa tetap harus ada benang merah antara guru dengan siswa. Jangan ternyata posisi kontrol sebagai teman ini salah juga. Karena apa? Siswa ini akan menyepelekan yang namanya guru. Gitu. Mentakalah tenang hai, Bu Fatimah lo enak. Nanti kalau kita terlambat balik lagi, udah bisa jangan diulangi lagi ya, masuk kelas. Oh tidak bisa. Kalau Pak Han itu tidak bisa. Ya kan ya, kacau. Kemudian guru sebagai pengawas, kerjaannya hanya mencatat dan memantau. Begitu siswa datang terlambat, nama siapa? Kamu terlambat lagi? Mama, kerjaannya hanya nyatat, semuanya itu berdasarkan data. Kamu kemarin alasannya itu terlambat, alasannya begini-begini, sekarang kamu terlambat lagi, alasannya apa? Begitu. Kemudian kalau dengan perkataan, kamu sudah tahu aturannya kalau terlambat itu seperti apa? Dan akibatnya murid mempertanyakan konsekuensi perbuatannya. Nah, mungkin benar dicatat atau dikai hukuman. Ada ya Bapak Ibu Dewan Guru yang tugasnya hanya mencatat saja, tapi anak itu tidak diberi konsekuensi. Nah ini posisi kontrol yang baik, yaitu sebagai manajer. Sebagai manajer, tindakannya adalah bertanya dan membuat kesepakatan. Dari kelima posisi kontrol, yang paling baik adalah sebagai manajer. Bertanya dan membuat kesepakatan. Kamu terlambat nak? Iya bu. Kamu tahu kesepakatan sekolah yang sudah dibuat? Tahu bu. Apa kesepakatannya? Tidak boleh datang terlambat. Oke, konsekuensinya apa? Begini. Begitu. Kalau dengan perkataan, kamu sebenarnya maunya gimana? Harapanmu seperti apa? Jadi anak itu hanya diminta untuk kita beri pertanyaan aja, supaya anak itu mikir, nalar. Jangan kita, kamu salah, kamu seperti ini, tidak boleh. Jadi anak itu diajak terus ngobrol, diajak terus bertanya supaya anak itu berpikir, nalarnya berkembang. Kemudian akibatnya apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki? Oke, kamu sudah terlambat, kira-kira mau kamu seperti apa? Harapannya bagaimana? Begitu. Besoknya datang terlambat lagi bu. Oh pasti, apalagi anak kita ya, Bapak Ibu dan Guru, kalau hanya kita berikan keterangan miss, besoknya ya diulang lagi, iya kan? Nah, tapi posisi kita di sini adalah sebagai manajer. Kalau dia besok melakukan kesalahan lagi, ya dirangkul lagi, ditanya lagi, kok terlambat lagi, kenapa? Kamu maunya gimana? Kemarin maunya begini, sudah diturutin, sekarang begini lagi, begitu terus sampai kita bosan. Mudah-mudahan anaknya berubah. Ya, kata Pak Om jangan bosan. Tapi yang namanya manusia pasti ketemu bosannya ya. Oke, sekarang dari kelima posisi kontrol tadi, nih Bapak Ibu sebagai penghukum, apakah Bapak Ibu sebagai pembawa rasa bersalah, apakah Bapak Ibu sebagai teman, apakah Bapak Ibu sebagai pengawas, atau Bapak Ibu sebagai manajer? Silahkan, saya ingin dengar pendapatnya. Kira-kira selama ini Bapak Ibu itu sudah melakukan
apa dari kelima kontrol guru? Coba Febri. Oke, terima kasih kepada Bu Nina. Untuk saat ini, saya rasa semuanya sudah pernah saya lakukan, dari menghukum, itu anak juga pernah saya suruh untuk membuat refleksi, bahkan kemudian isi refleksinya itu bagaimana kedepannya nantinya dan lain sebagainya. Kemudian membuat rasa bersalah juga saya pernah lakukan itu, karena ya karena kesan ya, maksudnya iya, ya seperti itu tujuannya gitu. Kemudian untuk teman, kalau untuk teman ini sebenarnya saya membatasi ya Bu ya. Kalau misalnya di sekolah itu seperti apa, kalau misalnya kayak di luar ya seperti apa gitu. Karena pada dasarnya kalau misalnya saya di luar, saya juga bisa menjadi teman mereka kayak gitu. Untuk pengawasan itu juga saya sudah pernah melakukan. Jadi segala sesuatu tindakan yang nanti anak-anak lakukan saya awasi dari diskusi dan lain sebagainya seperti itu. Dan untuk yang manajer, kadang-kadang gini, benar sekali tadi, apa yang menurut kita baik kadang-kadang belum tentu ke anaknya baik kayak gitu. Kadang-kadang ada hal-hal yang memang menurut saya itu baik gitu, tapi kadang-kadang tidak bisa diterima sama anak kayak gitu. Jadi kalau untuk posisi manajer kan kita bahwasanya kita yang mengkontrol dan anak-anak itu juga seharusnya mampu gitu. Kadang-kadang ya itu tadi saya buat untuk misalnya kayak refleksi, kadang-kadang sampai anak itu karena menurut saya itu yang baik ya untuk membuat refleksi ke anak-anak, biar anak-anak itu menyadari juga bahwasannya bagaimana apa yang sudah mereka lakukan, kemudian selanjutnya mereka seperti apa itu, karena saya juga ingin anak-anak juga bisa mengontrol dirinya sendiri seperti itu. Mungkin itu ya Ibu ya. Terima kasih. Oke. Coba Bu Ten apa Bu Reni? Silakan Bu Ten, Bu Reni berbagi pendapat sini lagi, nggak nyampe. Udah nyampe sini. Nah, yang pertama penghukum ya. Saya menghukum anak karena saya sudah masuk kelas duluan, tapi anak terlambat di saat jam pelajaran saya. Jadi saya kasih hukuman, terkadang lari ya 5 kali gitu. Dengan niat maksudnya buat efek jerah gitu, supaya mereka tidak terlambat lagi di jam pelajaran saya gitu. Terus kalau yang kedua juga pernah ya membuat rasa bersalah, supaya ya itu niatnya itu ya emang cuma menyentuh hati mereka, supaya mereka itu merasa benar-benar bersalah gitu loh Pak Bu. Tapi nyatanya emang salah itu ya, salah ya. Jadi yang benar apa ini Bu? Yang posisi laporan nomor 5, kita diupayakan untuk menjadi guru yang manajer siswa. Oh gitu ya. Kasih. Ya kalau sekali lagi ya, kalau posisi kontrol sebagai penghukum itu nggak boleh. Memang kita sebagai guru itu tidak boleh menghukum siswa, apalagi untuk yang namanya sekolah ramah anak Pak. Bahkan nggak ada pembeda antara WC guru dengan WC siswa kalau dalam sekolah ramah anak. Yang dibedakan hanya WC laki-laki dan WC perempuan. Itu kalau sekolah ramah anak. Nggak boleh ada penghukum, nggak boleh ada pembuat rasa bersalah. Maksud hati pengen anak itu tersentuh hatinya. Oh iya saya salah, tapi ternyata apa yang kita lakukan itu justru akan membuat anak itu menjadi bodoh. Ternyata anak itu bisa menjadi bodoh. Kemudian kita nggak boleh sebagai guru, sebagai teman. Kenapa? Nanti yang diturutin siswanya, siswa itu menurut itu hanya dengan satu orang guru itu yang dianggapnya sebagai teman, ya. Kemudian kita nggak boleh hanya sebagai pengawas. Pengawas gimana? Bicara kamu terlambat, kemarin terlambat jam sekian, alasannya begini, besok terlambat lagi alasannya begini. Nggak boleh, karena itu tidak ada penyelesaiannya. Yang bagus adalah posisi kontrol kita sebagai manajer. Yang kita tanya, nah itu yang seperti saya sampaikan tadi, tanya terus anaknya maunya seperti apa, terlambatnya kenapa, dengan menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Ya, Bu Ten, silakan berbagi cerita Bu Ten. Ya, kalau saya sih udah mencoba sebagai penghukum ya. Tapi kalau penghukum saya itu
kadang saya suka nyaputin rumput gitu ya. Jadi masalah bermanfaat gitu. Daripada ngeliling lapangan kan waktunya banyak, terus nggak ada manfaatnya. Kalau saya tuh saya ukur nyaputin rumput. Artinya dia nyaputin rumput 10 apa 15 biji kan artinya bermanfaat gitu ya. Terus itu sebagai apa tadi itu yang kedua rasa bersalah juga udah pernah dicoba ya. Terus itu sebagai pengawas juga sudah, manajer juga sudah. Tapi ya namanya anak kita itu kan bervariasi ya. Ada yang efeknya jelas, ada juga enggak. Tapi kebanyakan tidak. Iya, kebanyakan tidak. Kalau saya sih membukunya itu kalau yang terlambat ya. Kalau yang terlambat kalau saya itu masuknya jam pertama, itu saya suruh berdoa sendiri yang kuat-kuat. Kalau salah, kalau cengengesan, ketawa-ketawa gitu nggak serius, saya suruh ulang lagi sampai benar-benar dia serius. Itu bukan konsekuensi. Konsekuensi. Kan dia lebih berkenaan dengan tapi kalau konsekuensi dia ada hal baru. Jadi kalau saya itu yang hukumnya itu nggak terlalu ini ya. Kalau lari-lari pikir saya itu kan nggak ada manfaatnya. Kalau yang rumput pikir saya itu kan harapan bisa Itu pernah justru minta hukumnya lari-lari ya. Apa nak fisik fisik ya kamu capek. Iya. Memang maunya seperti itu tapi dengan guru lain dia akan bercerita iya kerjaannya cuma disuruh lari, suruh gelendeng. Nah iya, dia itu dengan yang lain. Sementara permintaan mereka seperti itu. Kadang bu push up aja kan gitu kan. Nah kita suruh push up mau berapa? 10 kali bu, 10 kali. Oh ya sudah silakan. Tapi kadang dia mengadu dengan yang lain gitu. Padahal itu permintaan. Nah itulah anak-anak ya. Anak kita itu memang seperti itu. Jadi luar biasa. Posisi kalau saya kayaknya lebih ke penghukum. Hukum ya semuanya sebagai ya. Tapi kalau saya lebih penghukumnya kan kalau pelajaran pendidikan harus diwajibkan usaha dulu. Jadi untuk anak kebanyakan perempuan yang tidak sholat, kalau dia tidak sholat di jam pelajaran saya, itu saya suruh hafalkan surat minimal 5 gitu. Jadi terus di absen juga kalau dia nggak sholat hari ini, minggu besok dia nggak sholat lagi, berarti dia benar ngomong gitu aja. Terus saya coba lagi, baru hari ini saya coba lagi, ada yang nggak sholat, katanya haid. Terus saya kasih tugas menulis bismillah pakai Arab itu 50 kali. Ternyata mampu. Kapal lagi nambah. Kapos baru coba review. Pembuat rasa bersalah juga ya. Ya kayak gitu. Hari ini ternyuh, besok berulang lagi. Terus kalau teman enggak, kalau teman sewajarnya. Kayaknya gak ada yang mau berteman juga. Terus pengawas ya kalau setiap anak saya kasih tugas selalu saya awasi, tidak duduk di depan aja, enggak, mengawasi mereka, menawani apa yang kesulitan dijelaskan satu persatu. Kalau manajer ya, kalau manajer insya Allah setiap anak berulang seperti kemarin saya pulangnya terlambat masih di kelas karena ada anak di salah satu kelas yang saya ajar kemarin itu terbiasa menghilang saat jam istirahat. Kata teman-temannya dia itu pergi ke rumah si A, temannya itu ya nggak tahu ngapain, kata temannya sih bodoh gitu. Terus dia datang masuk ke kelas langsung pendekatan secara bahasanya ya pendekatan empat mata bilang seperti itu. Kamu kenapa? Enggak bu, saya cuma kalau istirahat mau makan aja di rumah gitu.
sendiri sama rambut juga. Nggak sempat karena kerja Pak. Bapak tahu lah anaknya siapa juga. Terus saya kasih ini salah nggak kira-kira kalau saya cewek, kalau kamu masih iya, kalau kamu masih tetap bilang saat jam pelajaran atau istirahat di luar sekolah, ada surat untuk orang tua, surat panggilan ibu saya. Jadi tapi nggak tahu minggu depan kita lihat reaksinya lagi. Nah itu saja Bu. Ya kalau misalnya tadi ditanya salah atau tidak guru sebagai pengancam tadi ya, sebenarnya ini ya Bu Fatimah, kalau misalnya anak tersebut sering keluar atau meninggalkan jam pelajaran kita, untuk posisi kontrol sebagai guru tadi sebaiknya ibu yang menawarkan ke mereka, kalau besok kamu terlambat lagi atau meninggalkan pelajaran saya lagi, kamu konsekuensinya mau seperti apa? Biarkan anak yang berpikir. Yaudah Bu, lari-lari nanti kamu capek nah. Terus ngapain Bu? Mau kita sebagai guru itu kan memberikan hukuman yang kira-kira membuat anak itu jerah, kemudian anak itu mengikuti disiplin, menjadi seperti yang kita mau. Maunya kan begitu ya Bapak Ibu ya, kita mau ringkes gitu ya, supaya yang penting nurut, pokoknya kalau begini yang penting nurut. Tapi ternyata akan ada efek-efek yang ditimbulkan dalam jangka waktu yang panjang. Seperti tadi yang saya sampaikan tadi, anak kelas berapa ya, 8B itu yang rajin berbohong. Saya yakin dia pernah jujur, tapi karena kita mungkin sebagai guru ya, atau orang tuanya di rumah itu sebagai penghukum, kita jujur salah dipukul, besok jujur lagi salah, kita dimarahin. Yang terjadi apa? Konsekuensi dalam jangka waktu yang panjang adalah anak menjadi suka berbohong. Mending bohong aja. Ya tahu gak sih Bunda? Saya sendiri aja sudah mempraktekkan dengan anak saya di rumah. Suami saya meminta anak saya untuk bicara jujur. Jujur gak? Kalau mau jujur ayah tabok. Ya mana ada orang mau bicara jujur? Iya atau enggak? Karena sudah disertai dengan ancaman. Itulah yang terjadi dengan siswa-siswi kita di sini. Begitu. Maka kita diminta untuk mengerti mereka, memahami mereka, Bapak Ibu. Walaupun sebenarnya saya mengerti lah, kita sama-sama lelah, apalagi dengan bahasa kalimat sibuk amat ngurusin anak orang. Iya atau tidak? Tapi ingatlah, pahalanya nanti di yaumil akhir. Ya, mudah-mudahan doa yang dipanjatkan dia, ilmu yang kita berikan, kita mengajarkan basmalah aja kepada anak, kemudian anak itu mengajarkan kepada orang lain, anaknya ngajarin lagi kepada anaknya, dia dapat pahala Bapak Ibu. Bu siapa? Bu Febri mengajarkan cara membuat bunga misalnya, apa namanya? Origami. Itu kemudian diturunkan lagi ke anaknya, diturunkan lagi ke anaknya, diturunkan lagi ke anaknya, dia dapat pahalanya Bu Febri. Maka pesan dari Bapak Kepala Sekolah, kita jangan lelah-lelah. Walaupun sebenarnya hatinya lelah ya, lelah ngadepin anak orang yang luar biasa dengan berbagai karakter. Maka sampai Menteri Pendidikan aja membuat yang namanya RPP berdiferensiasi supaya kita lebih memahami peserta didik kita. Baik Bapak Ibu, saya minta tolong ya untuk memberikan umpan balik tentang kegiatan ini. Oh ini masih ada satu lagi. Guru memiliki peran kunci dalam pengembangan disiplin positif dengan menciptakan ruang kerja yang berpusat pada peserta didik. Jadi harapan saya ke depan Bapak Ibu tidak lagi berdiri di depan kelas menjelaskan oh tidak, itu namanya teacher center. Besok kita rubah menjadi student center. Anak-anak yang kita berikan materi, silahkan kalian mencari. Tugas kita adalah membimbing dan mengawasi. Silahkan cari materi ini gini. Kemudian ketika mereka presentasi,
misalnya diskusi ya, ketika mereka presentasi ada yang salah baru kita benarkan ya. Jangan lagi kita melelahkan diri dengan berbicara, oh ini pantun ini adalah begini-begini. Oh lelah sekali ya Bapak Ibu. Iya atau tidak sih? Capek ya kalau di depan kelas. Kemudian guru melibatkan dan bekerja sama dengan orang tua dalam penerapan disiplin positif. Maka jika ada terjadi sesuatu dengan siswa, kita wajib untuk berkoordinasi dengan orang tua. Misal kalau anaknya teriak seperti Bu Fatimah sampaikan merokok, nggak apa-apa Bu, panggil orang tuanya, koordinasikan dengan orang tuanya. Seperti ini yang terjadi di rumah, seperti ini yang terjadi di sekolah. Kemudian kepala sekolah memastikan para guru dan staf mendapatkan dukungan dalam menerapkan disiplin positif di sekolah. Maka Bapak Kepala Sekolah diminta untuk memberikan dukungan. Kemudian Bapak Kepala Sekolah mendukung dan mengawasi keterlibatan orang tua dalam penerapan disiplin positif. Baik Bapak Ibu, saya rasa cukup ya, kita sudah berbagi. Saya sudah menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Bapak Ibu juga sudah menyampaikan keluh kesah unek-unek dan berbagi pengalaman ya. Jadi saya sekarang mohon untuk Bapak Ibu membuatkan refleksi untuk saya ke depannya supaya dalam penyampaian materi budaya positif lebih baik lagi. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.